Banyak orang mencari potensi diri dengan cara yang rumit. Mereka mengikuti berbagai pelatihan, membaca buku pengembangan diri, bahkan memaksakan diri menjadi versi orang lain yang mereka kagumi. Padahal seringkali potensi sejati tidak tersembunyi di tempat yang jauh, melainkan di hal-hal kecil yang setiap hari kamu lakukan tanpa sadar. Perubahan besar dalam hidup seringkali bukan hasil dari keputusan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Prinsip yang sama juga berlaku untuk potensi diri. Kamu tidak perlu menemukan sesuatu yang luar biasa di luar sana. Kamu hanya perlu menyadari hal-hal sederhana yang sebenarnya sudah menunjukkan siapa dirimu. Potensi tidak selalu datang dengan suara keras, ia sering hadir dalam bentuk lembut. Seperti minat kecil yang kamu abaikan, rutinitas yang kamu anggap biasa, atau kecenderungan alami yang kamu pikir tidak penting. Ada 7 cara untuk mengenali potensi diri lewat hal-hal sederhana yang sering kamu sepelekan. Pertama, perhatikan hal-hal yang secara alami membuatmu betah. Potensi seringkali bersembunyi di balik rasa betah. Ada hal-hal yang kamu lakukan tanpa merasa terpaksa, meskipun tidak ada yang menyuruh atau memberi imbalan. Mungkin kamu betah menulis di tengah malam, merapikan sesuatu sampai rapi, atau berbicara panjang lebar ketika membahas topik tertentu. Rasa betah adalah sinyal alami bahwa dirimu sedang berada di jalur yang selaras. Ia bukan sekedar kenyamanan, tapi tanda bahwa kamu sedang menggunakan energi batinmu secara benar. Orang yang menemukan potensi sejatinya bukan karena dia pintar, tapi karena peka terhadap hal-hal yang membuatnya hidup tanpa merasa terbebani. 2. Amati apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang menonton. Salah satu cara paling jujur untuk mengenali potensi diri adalah memperhatikan apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Saat tidak ada validasi, tidak ada penilaian, dan tidak ada tuntutan sosial. Mungkin kamu menulis catatan reflektif di ponsel, memotret langit di sore hari, atau suka membaca hal-hal acak di internet karena benar-benar penasaran. Semua hal itu mungkin terlihat kecil, tapi disitulah arah minatmu bersembunyi. Potensi sejati tidak lahir dari keinginan untuk dilihat hebat, melainkan dari sesuatu yang tetap kamu lakukan bahkan ketika tidak ada yang mengapresiasi. Apapun yang kamu lakukan dengan tulus, meski tampak sepele, bisa menjadi pintu menuju kekuatan dirimu. 3. Perhatikan apa yang membuatmu terganggu secara emosional. Kadang potensi muncul bukan dari hal yang kamu sukai, tapi dari hal yang membuatmu terusik. Kamu bisa merasa marah, melihat ketidakadilan, merasa gelisah saat melihat sesuatu yang dikerjakan setengah hati, atau merasa tidak tenang ketika ada potensi yang disia-siakan. Rasa terganggu itu adalah kompas batin yang menunjukkan di mana kamu memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Sensitivitas ini seringkali menjadi dasar panggilan hidup seseorang. Emosi yang kuat seringkali bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa sesuatu dalam dirimu sedang dipanggil untuk diwujudkan. Yang keempat, lihat hal yang mudah kamu lakukan tapi sulit bagi orang lain. Setiap orang punya keunikan. Ada hal yang bagi kamu terasa sederhana tapi bagi orang lain terasa rumit. Mungkin kamu mudah menulis ide, cepat memahami emosi orang lain, atau punya insting kuat saat membuat keputusan. Kecenderungan alami ini sering diabaikan karena terasa terlalu mudah. Padahal justru disitulah potensi besarmu. Apa yang terasa ringan bagimu bisa jadi adalah hasil dari kombinasi kemampuan, pengalaman, dan cara berpikir yang unik. Jangan remehkan hal yang kamu lakukan dengan alami. Justru di sanalah kamu paling kuat, karena kamu tidak perlu berpura-pura untuk melakukannya. Kelima, catat hal yang sering kamu ulangi sejak lama. Potensi tidak muncul secara tiba-tiba, ia tumbuh diam-diam di sepanjang waktu. Jika kamu melihat hidupmu dengan jujur, ada pola yang terus berulang. Mungkin kamu selalu tertarik membantu orang memahami sesuatu. Mungkin kamu sering mengubah pengalaman menjadi tulisan. Atau kamu gemar memperhatikan detail kecil yang orang lain lewatkan. Konsistensi tanpa sadar adalah petunjuk kuat tentang apa yang sejatinya kamu bawa sejak dulu. Potensi sejati tidak datang dari tren atau inspirasi sesaat, tapi dari hal-hal yang terus kamu lakukan bahkan ketika dunia berubah. Cobalah menulis daftar hal yang terus berulang dalam hidupmu. Lihat pola yang muncul. Di sanalah arah potensi seringkali ditemukan. Keenam, jangan abaikan pujian yang konsisten dari orang lain. Seringkali orang lain bisa melihat potensi kita lebih jelas daripada diri sendiri. Mereka mungkin sering berkata, kamu pandai menulis,
pendengar yang baik atau punya ide yang unik, tapi karena kamu terbiasa melakukannya, kamu menganggap itu hal biasa. Padahal pujian yang berulang dari banyak orang adalah cermin dari keunggulanmu yang konsisten. Jika kamu terus mendengar orang mengapresiasi hal yang sama dari dirimu, itu pertanda bahwa kemampuan itu bukan kebetulan, tapi bagian dari karaktermu. Belajarlah menerima pujian dengan terbuka. Kadang dunia memberi petunjuk tentang potensi kita lewat mulut orang lain. 7. Temukan ketenangan dalam hal yang kamu kerjakan. Potensi sejati selalu membawa rasa tenang, bukan berarti tanpa tantangan, tapi ada kedamaian batin ketika kamu menjalaninya. Kamu mungkin lelah secara fisik, tapi batinmu terasa hidup dan penuh arti. Ketenangan ini muncul karena kamu sedang berada di tempat yang tepat dalam dirimu sendiri. Tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun, hanya ada rasa syukur karena bisa melakukan sesuatu yang sesuai denganmu. Jika kamu menemukan hal yang membuatmu tenang, bahkan di tengah kelelahan, besar kemungkinan kamu sedang berjalan di jalur potensi sejati. Potensi diri tidak selalu ditemukan di tempat yang megah. Kadang ia bersembunyi di hal-hal kecil yang kamu lakukan tanpa rencana, di rutinitas yang kamu anggap remeh, atau di minat kecil yang kamu pikir tidak penting. Mengenali potensi bukan tentang mencari sesuatu yang baru, melainkan menyadari bahwa selama ini kamu sudah memilikinya. Hanya saja kamu terlalu sibuk memandang keluar hingga lupa menengok ke dalam diri. Oke.